Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas tentang toleransi. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kalian itu memahami dengan baik dan benar mengenai pengertian toleransi. Yang kedua yaitu kalian mampu membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan fasih dan lancar. Yang ketiga kalian mampu menjelaskan isi kandungan dari Quran surat Al-Hujurat. Yang keempat kalian mampu menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang kelima, kalian mampu menyajikan contoh tentang perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, kalian mampu membiasakan perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas mengenai toleransi, Ibu ada sedikit video bisa untuk disaksikan dan diamati. Baik, setelah kalian mengamati tentang video tersebut, apakah ada yang bisa menjelaskan isi dari video tersebut? Tidak ada. Jadi video tersebut menggambarkan tentang toleransi. Bahwasanya di Indonesia itu banyak sekali perbedaan, entah dari perbedaan agama, ras, suku, dan budaya. Jadi kita wajib menanamkan rasa toleransi sejak dini, tidak peduli itu untuk anak muda maupun orang tua. Dengan adanya perbedaan ini jangan jadikan sebagai perdebatan dan permusuhan. Kita harus saling tolong menolong walaupun kita itu berbeda agama, berbeda ras, dan berbeda suku. Sehingga di Indonesia ini masih bisa terjadi persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu toleransi. Toleransi menurut bahasa itu artinya tenggang rasa. Sedangkan menurut istilah, toleransi itu sikap menghargai dan menghormati sesama perbedaan antar sesama manusia. Toleransi itu merupakan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Jadi kita harus menerapkan toleransi itu sebagai sikap kita sehari-hari untuk saling menghormati, saling menghargai perbedaan yang ada di sekeliling kita. Selanjutnya mengenai Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia. Jadi di sini targetnya itu bukan untuk orang yang muslim ataupun orang yang non muslim.
Jadi untuk seluruh umat manusia, sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa sih Allah itu menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Lain. Yang keempat, tidak merusak ibadah dan mengganggu ketenangan agama lain. Jadi kalau kita tidak mau diganggu, maka kita juga tidak boleh mengganggu ketenangan agama lain. Kemudian yang kelima, membantu sesama masyarakat tanpa melihat latar belakang agamanya. Walaupun kita beda agama, kalau orang itu membutuhkan bantuan, maka kita juga harus menolongnya. Kemudian yang keenam, tidak memaksakan kehendak orang lain. Toleransi sudah ada sejak zaman dulu. Yang di sini toleransi di zaman Rasulullah. Toleransi sesama Muslim contohnya adalah persaudaraan antara muhajirin dan ansor yang sangat erat. Ketika kaum ansor memiliki rumah, maka mereka juga saling berbagi makanan kepada kaum muhajirin yang datang ke Madinah. Kemudian juga Rasulullah mengibaratkan umat Islam sebagai satu tubuh. Maksudnya jika satu bagian tubuh itu sakit, maka semua bagian akan sakit. Begitu juga dengan umat Islam. Ketika kita salah satu mengalami kesulitan, maka yang lainnya juga hendaknya saling membantu untuk menyelesaikan kesulitan tersebut. Kemudian dengan non-Muslim, contohnya adalah ketika di Madinah, umat Islam, Nasrani dan Yahudi itu diberi kebebasan dan dijamin haknya untuk melaksanakan ibadahnya masing-masing sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Kemudian toleransi yang ada di Indonesia. Toleransi antar umat beragama di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik dan perlu terus untuk dijaga. Penduduk Indonesia ini sudah terbiasa dengan perbedaan agama karena di Indonesia kita sudah sering melihat banyak sekali perbedaan agama. Sesuai dengan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Semua agama itu mengajarkan kedamaian dan hidup rukun dengan sesama warga negara. Tidak ada agama yang menganjurkan pemeluknya untuk saling bermusuhan dan untuk saling menghina umat agama lain. Untuk apa sih toleransi itu dilakukan? Yang pertama yaitu untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Yang kedua yaitu mencegah perpecahan. Yang ketiga menyatukan perbedaan. Dan yang keempat meningkatkan perdamaian. Ciri-ciri orang yang menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama yaitu orang tersebut senantiasa menghormati orang lain. Kemudian memberi kebebasan bagi orang lain untuk menyampaikan pendapat, kemudian menghargai pendapat orang lain dan tidak memandang perbedaan fisik dan psikis dalam bersosialisasi. Untuk selanjutnya, Ibu minta kalian untuk menuliskan isi kandungan dari surat yang telah kita bahas tadi, yakni surat Quran Al-Hujurat ayat 13, dan mencari contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu mencari contoh toleransi dalam kehidupan sekolah, dan kelompok dua mencari contoh dalam kehidupan berkeluarga. Dibagi kelompok ya. Iya, Bu. Ini kelompok satu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Nanti kalau sudah selesai, salah satu perwakilan dari kelompok maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Sudah selesai? Sudah, Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Ya, silakan kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan surat Al-Hujurat ayat 13, bahwasanya ayat tersebut mengandung pesan yang luar biasa ya, yaitu ketika kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain
berdasarkan keyakinan mereka, warna kulit mereka, ras mereka, suku, bangsa, dan perbedaan fisik mereka. Akan tetapi, kita diajarkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah berdasarkan ketakwaan kita. Contohnya, toleransi di dalam sekolah itu misalnya kita melakukan kegiatan weekend sesuai dengan jadwalnya, harus kerjasama antara satu anak dengan yang lainnya, tidak memilih-milih teman dalam bergaul, kemudian menghormati teman yang berbeda agama, membantu teman yang tidak paham pada suatu pelajaran, serta bekerjasama dalam membersihkan kelas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 silakan mempresentasikan hasilnya. Baik, saya akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami kelompok 2, yaitu kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 49 ayat 13. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk saling mengenal berbagai jenis dan karakter manusia agar mampu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Allah tidak pernah membedakan manusia dari bentuk tubuh ataupun harta, namun Allah melibatkan manusia dari amal soleh dan ketakwaannya. Di sini diberi contoh toleransi di lingkungan keluarga, yaitu tidak mengganggu anggota keluarga saat sedang beribadah. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati setiap pendapat anggota keluarga. Dan yang terakhir, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 3. Jadi, Ibu sampaikan kesimpulan pada pagi hari ini, yaitu toleransi itu saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Untuk melakukan toleransi ini cukup mudah, caranya yaitu kita terus berlatih. Misalnya dalam keluarga, kalau kita punya pendapat, itu kita tidak boleh untuk memaksakan pendapat kita untuk digunakan di dalam keluarga. Kita harus menghargai juga pendapat keluarga yang lain seperti pendapat ayah, ibu, maupun adik-adik dan kakak-kakak yang lain. Hal tersebut merupakan hal yang sepele. Berpendapat dalam keluarga itu merupakan hal yang sepele. Tapi jika kita rutin untuk berbuat seperti tersebut, maka kita akan terbiasa untuk melakukan toleransi dalam kehidupan berkeluarga, baik di sekolah maupun di masyarakat. Untuk tugas minggu depan, kalian menghafalkan Quran Surat Al-Hujurat beserta artinya ya. Ya, Bu. Ya. Baik, sebelum kita menutup pelajaran pagi hari ini, alangkah kita baiknya membaca Alhamdulillah secara bersama-sama. Kurang lebihnya di sini Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.